Dari BPJS ikut Prolanis harus setiap bulan. Siapa yang tanpa ada sesuatu pun rutin setiap bulan periksa? Wah, pernah. Sehat Ibu? Tidak ada kondisi yang mengharuskan wajib periksa? Kenapa Bu? Asma, berarti karena sakit ya. Jadi Bapak Ibu, itu fakta yang terjadi pada diri kita. Bapak ngakukan punya motor Pak? Motor? Punya. Mobil? Diservis setiap bulan? Iya. Badannya diservis 6 bulan sekali, alhamdulillah. Nah, fakta kedua, kita punya kendaraan rutin diservis setiap bulan, rutin ganti oli, ya, rutin cek anginya, tapi saya lupai longkong menservis dirinya sendiri. Itu fakta, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, siapa di sini yang ke warung naik motor? Semua. Nanti Bapak Ibu pada saat pelaksanaan ibadah haji tidak ada naik ojek. Ya, jalan. Nah, penempatan Bapak Ibu sekalian itu tergantung. Ada yang jaraknya hanya 1 kilo saja. PP antara Masjidil Haram dengan Pondokan 2 kilo kalau jalan. Ada yang penempatannya berjarak 2,5 kilo. Ada yang 1,5 kilo dan ada yang 3 kilo kalau PP 6 kilo. Seluruh kegiatan Bapak Ibu nanti di sana rata-rata itu adalah jalan kaki. Karena itu pada hari ini tadi Bapak Ibu dicek kebugarannya. Kondisi Bapak Ibu sekalian mungkin sehat, tapi belum tentu bugar. Karena sehat dengan bugar berbeda. Kalau sehat, tidak ada kondisi yang menghalangi dia untuk beraktivitas. Kalau bugar, misalnya beraktivitas naik tangga, wes menggeng-menggeng, Bapak Ibu sehat tetapi tidak bugar. Ya, nah jadi mulai hari ini Bapak Ibu tolong lakukan pembiasaan diri untuk menghadapi situasi yang akan datang. Pada saat Bapak Ibu nanti di Mekah di Madinah, cuaca masih tergolong panas. Maka latihan jalan kaki di siang hari. Karena kalau di sana jam 8 sama dengan suhunya jam 11 kita di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, fakta-fakta tadi itu yang mendasari kemudian adanya manasik kesehatan haji. Ya. Nah, manasik kesehatan haji ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman jemaah haji agar mampu memelihara kesehatannya, mencegah resiko kesehatan secara mandiri sehingga dapat menjalankan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam. Bapak Ibu, satu kloter berapa orang? Berapa orang satu kloter Bapak Ibu? 350 orang sampai dengan 500 orang. Dan dalam satu kloter ada 5 atau 4 orang petugas yang terdiri dari 2 orang petugas bidang keagamaan, terdiri dari ketua kloter dan pembimbing ibadah, 3 orang atau 2 orang petugas kesehatan yang terdiri dari 1 orang dokter dan 2 orang atau 1 orang perawat. Bapak Ibu bisa bayangkan dengan jumlah yang hanya segitu, sementara fakta selanjutnya jemaah haji, manfaatnya bagi jemaah haji supaya pengetahuan jemaah meningkat, jemaah mampu secara mandiri melakukan promotif dan preventif agar kesakitan jemaah menurun, ibadah haji tidak terganggu karena sakit, jemaah sehat dan bahagia. Bagi pemerintah tentu manfaatnya adalah jemaahnya mandiri, biaya untuk kesehatan itu bisa ditekan. Nah, Bapak Ibu tujuannya ke sana mau ibadah mau sakit. Tapi faktanya 34% jamaah kita yang berangkat ke sana usianya berapa? Lansia. Semakin tua order deal kita semakin bagus atau semakin rongsok? Rosot. Itu fakta.
ya, sehingga pembinaan kesehatan haji itu wajib dilakukan oleh pemerintah. Bapak Ibu, kalau di tempat saya di Puskesmas itu kita melakukan pembinaan secara rutin. Seluruh jemaah haji yang akan berangkat itu kita berikan cerita, ya, cerita mengenai kondisi di sana, apa yang bisa terjadi, bagaimana mengatasinya, oke? Kemudian pelaksanaan ibadahnya lancar, alokasi dana untuk kesehatan bisa dialihkan untuk keperluan lain. Nah, apa yang terjadi tahun ini akan menjadi sebuah kebijakan di tahun yang akan datang. Nah, kalau dulu di tahun 2019 kami berangkat itu belum diwajibkan untuk periksa darah, hanya periksa lonsa. Tapi tahun ini Bapak Ibu sekarang periksa darah ya. Ya, karena tahun kemarin, tahun 2024 ada satu jemaah haji yang lolos berangkat ternyata menderita TBC aktif. Nah, yang terjadi Bapak Ibu sekalian, 3 hari IGD Rumah Sakit Arab Saudi yang menerima pasien TBC tersebut tutup untuk sterilisasi. Bayangkan, gara-gara pula orang Indonesia. Maka tahun ini wajib Bapak Ibu melakukan pemeriksaan darah. Oke. Bapak Ibu, kita akan bercerita tentang ini, ya. Penyakit menular, penyakit tidak menular, kondisi cuaca dan sehat selama penerbangan, ya. Nah, tadi saya katakan, mengapa perlu manasik kesehatan haji? Ini penyebabnya Bapak Ibu sekalian. Bahwa, ya, 34% lansia. Tadi sudah saya sebutkan, 34% jemaah haji Indonesia itu adalah lansia. Kenapa? Ya mampunya di umur segitu, uangnya, bercita-citanya, baru timbul cita-citanya terwujud baru umur sekian, ya kan? Ya. Kemudian yang kedua, 48% jemaah kita pendidikannya rata-rata SLTA ke bawah. Nah, ini perlu untuk dibagi lagi, ya, cerita-cerita mengenai pelaksanaan ibadah haji. Kemudian 68,1% itu ternyata resiko kesehatannya banyak. Ada yang karena penyakit paru obstruktif, ada yang karena hipertensi, ada yang karena diabetes, ada yang kolesterolnya tinggi dan seterusnya. Ya. Maka keempat, bahwa sebanyak 6.000 sekian jamaah haji di sana itu dirawat. Padahal tujuannya untuk ibadah. Ya. Selanjutnya ada 774 jamaah haji wafat di tahun 2019. Nah, tahun 2023 lebih banyak lagi. 2022 sedikit, karena yang berangkat juga sedikit, hanya 89 orang. Oke. Kemudian pembinaan kesehatan haji ini belum terstruktur, belum masif dan belum sistematis. Artinya Bapak Ibu selama ini hanya diberikan bimbingan ibadahnya saja, belum secara aktif, belum secara masif diberikan bimbingan mengenai kesehatan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Padahal kalau nggak sehat bisa melaksanakan ibadah? Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Kita cerita mengenai penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ciri penyakit menular tentu berpindah dari satu orang ke orang yang lainnya. Bapak Ibu, pada saat itu berkumpul kurang lebih 2 juta orang dari seluruh dunia dengan berbagai latar belakangnya. Ya, ada yang komproh, ada yang sekep, ada yang klinis, ya. Ya. Pada saat itu Bapak Ibu yang terbiasa tidur di rumah dengan kasur empuk bersama pasangannya, bersama keluarga, tempat tidurnya wangi, tapi pada saat itu Bapak Ibu harus tidur dengan orang lain dalam satu kamar, bukan pasangannya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi, ya.
Nah, beberapa penyakit menular yang dapat terjadi, yang pertama tuberkulosis, kemudian varicella, cacar, pneumonia, diare, dan konjungtivitis. Bapak Ibu, kalau terjadi tuberkulosis, varicella, pneumonia, diare, konjungtivitis, tidak diperkenankan numpang pesawat. Nek, hari itu ponakan. Ya, kalau tuberkulosis boleh naik pesawat setelah menjalani 3 bulan pengobatan. Kalau Bapak Ibu ponakan 1 bulan sebelum berangkat kena TBC, dadah, nggak jadi berangkat haji tahun. Jadi mulai hari ini hati-hati ketika Bapak Ibu berada di forum seperti ini. Ya. Kemudian varicella atau cacar tidak diperkenankan naik pesawat kalau ponakan. Jadi penyakit-penyakit ini adalah warning internasional untuk tidak diperkenankan naik pesawat pada saat hari keberangkatan. Jadi Bapak Ibu, tolong betul-betul dijaga kondisinya, ya. Kita bercerita tentang tuberkulosis. Adalah penyakit paru-paru akibat kuman mikrobakteri tuberkulosis. Ya, TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak, kadang mengeluarkan darah. Jamaah haji yang menderita TBC, hasil pemeriksaannya BTA positif, tidak dapat diberangkatkan ke tanah suci apapun surat saktinya. Nggak bisa. Ini aturan internasional. Tadi di awal saya ceritakan, 1 orang jamaah haji Indonesia di tahun 2024 konangan kena TBC, dirawat di rumah sakit Arab Saudi 3 hari, IGD mereka tutup, tidak menerima pelayanan. Ya. Kemudian jamaah haji yang menderita TBC harus menjalani program pengobatan TB sampai hasil pemeriksaan BTA-nya negatif. Nah, rata-rata ini baru bisa dicapai selama 3 bulan. Jadi kalau 1 bulan menjelang keberangkatan Bapak Ibu terdeteksi menderita TBC, hampir bisa dipastikan tidak akan berangkat di tahun ini. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian jemaah haji wajib menggunakan masker selama beribadah dan menghindari kelelahan. Ya, jadi mulai kali ini mari berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kalau di forum rentan, kita nggak tahu orang ini batuk udah berapa lama. Ada yang batuk ngaku, halo, saya batuk sudah 3 minggu, sana mikir jauh-jauh. Ada yang ngaku begitu? Ya kan? Ya, jadi hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, varicella, cacar, dan zoster. Ini Bapak Ibu mengenalnya dengan kelompok cacar air panas semua ya. Nah, infeksi yang disebabkan oleh virus varicella zoster, penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruang kemerahan berisi cairan, gatal di seluruh tubuh. Ya, yang menderita cacar tidak dapat diberangkatkan sampai dinyatakan sembuh, kurang lebih 1 minggu sampai 14 hari. Jadi misalnya hari ini mau berangkat, ponakan cacar, udah 14 hari ke depan. Misalnya Bapak Ibu ikut gelombang pertama, ya, karena penundaan, ikut gelombang kedua. Misalnya itu kemudian ini kan mau berangkat gelombang terakhir, kloter terakhir, ya sudah tahun depan. Ya, ini warning internasional. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jika menderita cacar air di Arab Saudi, diisolasi sampai sembuh. Jadi perawatan untuk kasus-kasus seperti ini itu di kamar isolasi supaya ya. Kemudian pneumonia, Bapak Ibu, ini adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Jamaah yang menderita pneumonia tidak dapat diberangkatkan ke Arab Saudi sampai dinyatakan sembuh. Dan rata-rata sembuh dari pneumonia itu waktunya 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan menjelang keberangkatan pneumonia ya sudah tahun depan. Ya.
Ini merupakan penyakit yang terbanyak dirawat di Arab Saudi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar slogan nek anak atau pulang dari Arab sing ora matuk otak. Betul? Ceritanya? Ya, berarti yang di sini sekarang mau pada matuk semua. Oke, jadi jangan sampai nanti slogan itu menjadi kenyataan pada diri Bapak Ibu sekalian. Caranya apa? Gunakan masker. Ya, nanti 1 minggu Bapak Ibu berada di Arab Saudi, ke masjid sudah mulai saut-sautan, sebelah sana, sebelah sini, tengah dan seterusnya. Itu sudah mulai. Ya. Nanti kita bagi-bagi trik bagaimana caranya supaya tidak kena batuk ya. Nah, ini faktor resikonya. Usia, lingkungan, kebiasaan merokok, penderita penyakit tertentu, misalnya diabetes, asma, PPOK, stroke, gagal ginjal, gagal jantung. Tapi saat ini gagal ginjal dan gagal jantung tidak boleh berangkat. Jadi ini sudah. Kemudian diare. Nah, Bapak Ibu, orang Jawa, orang Wonosobo, makame orang enak, orang yang dosa. Ya, jadi di sana nanti jangan sampai Bapak Ibu gara-gara nggak enak makan kalau nggak pakai sambel, ya, sambelnya berlebihan kemudian terjadi diare. 1. Yang kedua, jangan sampai Bapak Ibu nanti di sana juga tergiur dengan jajanan yang ada di pinggir. Kita nggak tahu nih tangan siapa aja yang megang bersih atau enggak, kita nggak tahu. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu juga jajan, ya, tertarik dengan sesuatu yang baru, wah kayaknya enak mau dicicipi, beli, coba, tiba-tiba diare. Karena pada saat tahun 2022 kami berangkat itu ada jamaah yang seperti itu, kayaknya ini makanan anyar, belum pernah dicicipi, kepengen mencoba, kepengen jajal, makan, diare. Diare itu dirawat sampai kurang lebih 4-5 hari di sana, ya. Jadi jemaah haji wanita diare harus menunggu diare sembuh untuk bisa diberangkatkan. Kalau terjadi di sini, ya, kalau terjadi di sana, ya dipondokkan. Jika diare tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan kematian. Diare dapat menjadi penyebab wabah, resiko pneumonia, ya. Resikonya adalah usia, lingkungan, konsumsi makanan sembarangan, kurang menjaga kebersihan tangan, makanan tercemar bakteri atau makanan basi. Maka Bapak Ibu, ketika salah satu di antara Bapak Ibu nanti menjadi ketua regu atau ketua rombongan, pada saat Bapak Ibu mengambil snack, pastikan kondisi snacknya tidak basi. Sebelum mengkonsumsi, pastikan makanan yang Bapak Ibu tidak basi. Kalau ada makanan Bapak Ibu sekalian yang basi, jangan dimakan. Seluruh yang dapat bagian makanan yang sama dikasih tahu jangan dimakan, kabarkan kepada ketua regu, ketua rombongan untuk diganti dengan makanan yang baru. Oke, itu. Ya. Selanjutnya adalah konjungtivitis alias belean. Sepele, tapi jamaah haji yang menderita belean pada saat mau berangkat tidak boleh naik pesawat sampai belean sembuh. Sepele ya? Oh, belean loh. Ya, tapi karena ini penyakit yang disebabkan oleh virus dan siapa yang duduk berdekatan bisa tertular, maka warning internasional ini tidak boleh numpak pesawat. Ya, oke. Udah tahu ya Bapak Ibu, belean nggak usah dijelasin ya. Ya, oke. Lanjut. Bapak Ibu, hipertensi ini merupakan penyakit terbanyak pada jamaah haji. Siapa yang hipertensi? Ngaco. Ya. Jadi Bapak Ibu, nanti di sana tolong jangan aji mumpung. Ya. Saya punya cerita yang menarik tentang aji mumpung. Di tahun 2019 kami berangkat mendampingi jamaah dari Wonosobo, waktu itu kloter 33. Bersama saya berangkat ada seorang Habib. Beliau masih muda, ya baru 50
Ya, saya warning kepada beliau, Pak Kiai, saya minta tolong kepada panjenengan, tolong batasi aktivitas fisik ya panjenengan, karena panjenengan itu umaroh, al-umaroh warasatul. Saya akan merasa sangat kehilangan apabila panjenengan mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan. Contoh, penyakit hipertensi itu bisa menyebabkan komplikasi stroke. Tolong batasi kegiatan panjenengan, minum obat secara teratur untuk masa depan umat kita. Saya waktu itu meminta begitu kepada beliau, tapi jawabnya beliau enteng sekali. Karena mungkin sudah terbiasa, bukan pun biasa. Kalau pun biasa, Bu, pensiunnya spontan, dan saya sudah naik haji semenjak usia 26 tahun. Pak, tolong dengar kata saya. Tolong dengar kata saya. Saya tidak ingin terjadi sesuatu terhadap panjenengan. Masa bodoh para jamaah mau mengatakan beliau segala, beliau kayak ini, tidak ada masalah. Tetapi kewajiban saya mengingatkan panjenengan sampai panjenengan patuh. Jadi Bapak Ibu, kalau di kloter yang petugas kloternya saya, ya. Tapi karena saya menyayangi jemaah semuanya, dan apa yang terjadi kepada beliau? 1 minggu sebelum kepulangan beliau mengalami stroke. Ya, di tanah suci. Beliau badannya gede, tingginya sekitar 170-45, pokoknya gede. Nah yang terjadi Bapak Ibu sekalian, pada saat mau naik pesawat itu beliau tak panggul begini naik pesawat. Jadi beliau itu tak panggul naik pesawat itu kayak gini. Nah, kan beliau yang semua kaki kiri. Nah, jadi dia jalan begini, dan itu saya yang membawa. Jadi kami petugas kesehatan itu Bapak Ibu sekalian, ya, memberikan warning seperti itu karena kasih sayang kami kepada jamaah supaya dari awal berangkat sampai pulang sehat, pelaksanaan ibadahnya lancar, ya. Dan kemudian yang terjadi sampai di tanah air 1 tahun kemudian beliau meninggal dunia. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah kenapa kemudian perlunya manasik kesehatan haji itu dilakukan secara masif, dilakukan dengan terus-menerus. Karena orang Indonesia itu abai. Ya, contoh tadi numpaki motor, motornya diservis setiap bulan, saya numpaki kok. Itu, oke? Yang kedua, stres fisik mental dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi Bapak Ibu, di sana nanti mungkin saja tidur satu kamar dengan orang yang berbeda. Ibu bapak biasanya sergap, resian, dan seterusnya. Temannya sekamar, nongkrong, jorok, bau, ngorok, mananya tidur. Bisa jadi. Dan itu bisa maraknya stres loh ya. Ya. Saya di 2022 berangkat. Pertama kali tidur dalam satu kamar di Mekah, aman, bebas ngorok. Ketika pindah ke Mekah, ke Madinah, saya digeser kamarnya. Loh, kok pindah? Yang sekamar dengan saya? Ya, saya kok nggak sekamar lagi? Waduh, saya nggak tahu. Ini keputusannya ketua rombongan, ketua rombongan. Saya petugas kesehatan yang maklum baik. Disuruh tidur di lorong ya oke, di kamar ya oke, nggak dapat kasur ya harus terima. Karena aku petugas seperti itu. Kami sudah dilatih untuk itu. Okay? Nah, ternyata ketika di Madinah, tempat tidur saya sekamar dengan 4 orang, ngorok semua. Akhirnya apa? Daripada saya stres lah kayak gitu, saya bilang, ayo ibu menjelang tidur kali kita konser, mari ngorok gitu. Sudah, saya jadikan guyonan. Sampai sekarang kalau ketemu dengan beliau-beliau, beliau setiap kita konser, ayo saya bilang. Ya. Nah, ada orang yang tidak bisa mentoleransi hal ini sampai pemikirannya stres. Tapi kalau saya slow, santai, mau ngorok saya tutup kuping, tidur. Nah kemudian Bapak Ibu, hipertensi merupakan faktor risiko yang
terjadi gagal jantung, gagal ginjal dan stroke. Ya. Selanjutnya, nah ini yang kita katakan hipertensi. Berapapun usianya, tensinya pokoknya paling banyak segini. Berapapun usianya. Jadi tidak ada tawar menawar. Kalau mau sepuh, tensinya kadang benar-benar tidak ada tawar menawar. Ini diagnosa, oke Bapak Ibu sekalian. Faktor risikonya ada dua, yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi, yang tidak bisa dirubah, umur. Ada yang bisa merubah umur 71 jadi 17. Saya tak ikut. Pengen usia 17 lagi. Ya. Kemudian jenis kelamin, ada yang bisa merubahnya? Atau mungkin jenis kelaminnya aja cuman agak gimana gitu? Oh, enggak, ya. Oke. Nah, yang bisa dimodifikasi berupa kurang aktivitas, merokok, konsumsi garam, lemak berlebih, gendut atau obesitas, ya. Konsumsi garam, konsumsi alkohol itu bisa kita ubah. Jadi Bapak Ibu, yang hari ini terdeteksi menderita penyakit hipertensi wajib hukumnya untuk kontrol dan minum obat lambung. Yang hari ini terdeteksi sebagai penderita hipertensi wajib hukumnya melakukan olahraga jalan kaki minimal 30 menit dalam sehari. Kenapa? Karena fakta membuktikan jalan kaki 30 menit satu hari bisa menurunkan tensi. Ya, oke, kita lanjut. Ya, diabetes mellitus atau sakit gula. Penyakit ketiga terbanyak di jemaah haji Indonesia. Siapa yang sudah jadi pabrik gula? Benar kok pabrik gula ya? Oh, gula kelapa bisa apa? Saya tak daftar nanti jadi distributor ya. Nah, Bapak Ibu, ini disebabkan karena makan yang tidak tepat waktu, kurang istirahat, kurang minum air putih, dehidrasi, kelelahan, hipo atau hiperglikemi, kambuhnya penyakit kronis. Komplikasinya ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menderita penyakit kronis, ada 5 hal yang harus diperhatikan. 5. 1. Makanan. Makanan ada 3 yang harus diingat. 3J. Jenis, jumlah, jarak. Pada penyakit hipertensi, pada penyakit diabetes mellitus, kebanyakan makan menjadi masalah. Terlalu banyak makan, tensi bisa meningkat. Diabetes, terlalu banyak makan, gula darahnya bisa meningkat. Makanan. Yang kedua adalah jenis makanan. Pada penderita hipertensi, yang asin-asin, yang berlemak nggak boleh. Pada penderita diabetes mellitus, yang manis-manis nggak boleh, termasuk boleh cewek-cewek manis. Oh, boleh nikah dulu katanya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah jarak makan. Rata-rata pemesanan kampung itu adalah 8 sampai dengan 10 jam. Jadi jarak makan kita 8 sampai 10 jam atau 12 jam. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ini yang dimaksud dengan diabetes mellitus, ya. Kadar gula darahnya di atas 200. 3 gejala khasnya: sering pipis, banyak minum, lapar terus, sehingga banyak makan. Ini gejala klasik. Gejala lainnya banyak, banyak kabur, sering kesemutan, badannya kotor-kotor dan seterusnya. Ya, berat badannya turun. Penyakit jantung koroner. Bapak Ibu, kejadian di tahun 2019. Pada saat itu sama seperti kegiatan ini tadi, kita mengadakan kegiatan rapat. Jadi untuk penyakit jantung koroner, kegiatan harus dibatasi semampunya. Jangan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan instruksi petugas. Jadi Bapak ini merasa badannya sehat, ya, tidak ada apapun. Meskipun pada hasil pemeriksaannya sudah pernah disebutkan, Bapak ini EKG-nya dengan gambarannya ada iskemik di jantung. Ini. Tapi beliau abai dengan itu karena merasa baik-baik saja. Larilah beliau sebelum kita melakukan kegiatan. Itu kegiatan belum. Pada saat akan dimulai secara resmi oleh petugas, tiba-tiba berbincang dan meninggal di depan. Ini diakibatkan karena penyakit jantung koroner.
Penyakit jantung koroner itu adalah penyumbatan pada pembuluh darah koroner, ini dia pembuluh darahnya, yang merupakan pembuluh darah vital pada jantung. Jadi kalau pembuluh darah koroner ini tersumbat seperti ini, darah yang lewat itu tabrakan kemudian pecah. Kalau darahnya pecah, Bapak Ibu kalau misalnya luka, kita kemudian menutup sendiri, menyumbat. Itu yang terjadi pada pembuluh darah. Sehingga jantungnya tidak dapat makan, tidak dapat bergerak, dan sudah berhenti. Nyawanya juga kalau misalnya terlambat pertolongannya, golden periodnya hanya 6 menit. 6 menit itu saja belum tentu yang terbaik. Nah ini penyakit terbanyak nomor 4 pada jemaah di Indonesia, aktivitas yang berat, kurang istirahat, kelelahan memicu timbulnya penyakit jantung koroner. Saya ingatkan sekali lagi, jangan haji mumpung, ya. Karena pada dasarnya ibadah haji yang sesungguhnya adalah di Arafah, cuma 3 hari itu. Yang lain-lainnya ubur rapelnya saja, penggembiranya saja, sunnahnya saja. Tapi ibadah haji sesungguhnya hanya 3 hari itu, ketika di Arafah Musdalifah dan Mina. Jadi Bapak Ibu hemat tenaganya untuk hari itu, oke? Ya. Ini Bapak Ibu gejala khas penyakit jantung koroner, ya, keluhan tidak nyaman di dada, nyeri dada berlangsung 20 menit. Saat istirahat atau beraktivitas dia akan semakin berat, ya. Rasanya lemah, mual, pusing. Faktor resikonya ini, ya, umur, jenis kelamin, keturunan, merokok, dislipidemi, hipertensi, dan seterusnya. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan karena hormon estrogen pada perempuan itu menyebabkan lenturnya pembuluh darah. Semakin berkurang hormon estrogen pada perempuan, semakin kulitnya kelihatan keriput, tidak lentur lagi, semakin besar resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, jadi yang usianya sudah mulai agak naik ke atas itu sering-sering pemeriksaan kesehatan, sering-sering periksa EKG, sering-sering bertamu dengan dokter. Ya. Bapak Ibu sekalian, andai kata nanti menemukan ada yang penyakit jantung koroner dengan gejala seperti tadi, ini yang bisa dilakukan. Posisi sunat duduk, kemudian tenangkan penderita. Biasanya dia akan membawa obat yang diselipkan di bawah lidah, segera berikan dan segera hubungi petugas. Ya. Ini penyakit paru obstruktif kronis. Menurut data adalah nomor 1 penyakit terbanyak dirawat inap dan nomor 2 penyebab wafat. Penyebab pertama wafat adalah penyakit jantung koroner. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Orang Indonesia semuanya ahli hisab. Banyak orang Indonesia yang ahli hisab. Pak Pri, ahli hisab. Ya. Jadi hati-hati dengan penyakit paru obstruktif kronis. Nah, di Indonesia mungkin tidak menimbulkan gejala karena kita happy, enjoy lingkungan kita. Tetapi nanti di Arab Saudi bukan lingkungan kita tertekan, ada faktor debu dan lain sebagainya, kepadatan penduduk di sana. Mungkin saja ini bisa menjadi exacerbasi akut, langsung kumat, langsung parah, harus dirawat. Jadi hati-hati, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dikenal dengan PPOK atau PPOM. Gejalanya sesak napas, menggigil, batuk, ya, dahaknya banyak, perubahan perilaku. Kalau misalnya disertai dengan dehidrasi, ya Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, pada saat melaksanakan ibadah haji, berkumpulnya sekian banyak orang dengan kebiasaan yang berbeda-beda, itu kadang-kadang menimbulkan stres, ya. Gangguan cemas pada jemaah haji bisa terjadi, ya. Apa saja gejalanya? Mudah cemas, depresi, mudah emosi, sakit kepala, susah tidur, konsentrasi, mual dan sesak napas. Oke. Nah, faktor penyebabnya banyak. Bapak Ibu, saya punya cerita 2
lucu, tapi juga menarik. Cerita pertama di tahun 2019 ketika saya bertugas pertama kali. Jamaah kami itu ada yang berpasangan. Di sini yang pergi berpasangan siapa? Nanti didengarkan dengan baik ya Pak sebenarnya. Jadi waktu itu kami di Mekah itu mendapatkan kamar yang bagus, cukup. Kalau di Mekah itu ada beberapa hotel yang satu ruangan begini terdiri dari beberapa kamar. Jadi waktu itu jamaah ini dikelompokkan 5 orang. 4 adalah 2 pasang, yang 1 nggak bawa pasangan. Sekamar bapak-bapak bertiga, ibu-ibu berdua. Nah, kalau yang bawa pasangan, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, agak saru tapi harus saya sampaikan. Biasanya setelah 40 hari tidurnya bisa, kangen nih jamaahnya, carilah kamar barokah. Beruntungnya jamaah yang berlima ini, yang 2 pasang ini, kan satu kamar diisi 2 orang ibu-ibu, 1 kamar diisi 3 orang bapak-bapak. Ketika mau barokahan, pindahlah mereka gantian, yang satu ngungsi ke tempat temannya yang cewek, pindah gitu kan. Nah, problem sih dengan itu. Yang satu sergap, rajin tuh barokahan, bahagia, ya ceria gitu. Kalau bias jadi penonton, karena bias bertugas. Kemudian yang terjadi, yang satu pasangan ini marry. Namanya manusia ya, Bapak Ibu punya rasa iri. Wah, itu kok bahagia banget, kok sering banget barokahan, cengenan. Diajaklah si bapaknya, Pak berkenan Pak, kita barokahan. Si bapak dengan si ibu ini umurnya agak berbeda jauh. Jadi agak keberatan bapak ini, tapi demi si istri boleh-boleh lah gitu. Nah, barokahan. Jam 2 malam, bias dipanggil dorong-dorong. Biasanya kayak gitu kan sudah menakutkan, tapi petugas takut banget kalau sudah ada dorong begitu, takut sekali. Betul. Kenapa? Jamaahnya mungkin terjadi sesuatu yang membahayakan. Bangunlah kita. Kenapa Pak? Dari lantai berapa? Bu Yos, saya di lantai 4 kamar sekian. Bapak ini tuh punya riwayat penyakit jantung, dia mengalami sesak. Waduh. Lari saya naik ke lantai 4 itu dengan kondisi yang gembul begini, tapi tidak apa-apa lah ya, demi jamaah itu lari naik ke atas gitu. Pak, gimana? Sesak nafas sedikit. Turun Pak, bawa kursi roda itu turun kita, periksa EKG. Pak, EKG-nya tidak ada masalah dengan EKG-nya, saya kaget gitu loh. Kenapa gitu loh? Tapi kalau masih sesak, masih sedikit. Ya sudah. Dok, kalau saya tidur di sini aja gimana? Boleh nggak? Saya kan nggak tahu nih permasalahannya Pak. Ya oke lah Pak, Bapak tidur di sini, dia harus bertugas. Setuju saya. Ibu gimana? Bapak dok saya sendiri aja gitu. Ya kita kan nggak tahu masalahnya, jadi oke saja. 3 hari berikutnya teman kamarnya itu bilang gini, Bu Yos sini tak ceritain gitu. Apa sih Pak? Saya bilang gitu. Kemarin jam 2 malam Bu Yos itu di prank. Nah kok bisa? Ada apa? Saya bilang gitu. Bapak itu diajak barokahan sama ibunya, tapi dia nggak mau, makanya saya terus. Ya Allah, dia terbantu. Lucu, tapi itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, 2022 ada kejadian lagi. Rupanya bapak ibu ini dari desa, tapi bukan dari Kabupaten Wonosobo. Ya, belum jauh di sana lah, bukan Jawa Tengah pokoknya. Kebelat bapak ibu, cuma nggak tahu gimana caranya, nggak ngomong juga sama petugas. Dia lihat tangga sepi, ayolah Pak kita tancap gas di sini. Ada orang lewat, ketahuan lah. Geger tuh satu penginapan. Jadi bapak ibu, kalau mau seperti itu tanya sama petugasnya, ada tuh tempat-tempatnya disediakan di sana, ya. Kemudian di tahun 2024 antri haji tadi berapa lama? 12 tahun. Ketika mendaftar masih pasangan suami istri. Pasangan, nggak tahunya jodohnya putus. Tapi karena sudah kan mendaftar, berangkat tetap bareng, tetap satu keluarga. Ternyata si istri sudah move on, sudah punya pasangan, si suami belum. Di sana ketemulah dengan istrinya yang gak ada yang
Istrinya sudah dapat pasangan, aku belum. Gagal move on, dia nggak mau makan, dia nggak mau minum, dia nggak mau apa, nggak bisa tidur. Stres. Jadi berbagai macam hal bisa menyebabkan stres. Nah, yang berangkat bareng pasangan, mulai kotak-kotak kuyus makanya kuyus membarengkan dengan beres. Oke? Ya, oke Bapak Ibu, kita lanjut di sini. Faktor biologis banyak ya, faktor psikologis, kemudian faktor sosial, faktor lingkungan, faktor budaya, spiritual. Nah, faktor spiritual mungkin ada yang melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu di tanah air sampai di sana berbeda, bisa menjadi pencetus stres. Ya, oke. Bapak Ibu, stres dapat dipicu berbagai faktor, lingkungan dan kondisi lainnya. Kemudian demensia. Nah, demensia ini banyak terjadi pada jemaah haji. Bapak Ibu kemarin sudah kerja? Ya? Ada yang gambarnya kotak? Ada? Ada yang gambarnya bulat? Ada yang nggak komplit? Ya, kami mengetes ini. Kenapa? Di sana nanti pintunya masjid itu sama semuanya, cuma nomornya yang beda. Jadi kalau Bapak Ibu terdeteksi demensia, nggak mau berangkat. Nanti bisa hilang dulu. Ya, saya tahu 2019 ada jemaah yang demensia lolos berangkat. Itu dia mulai haji produk. Haji produk, habis kita dari Mina, hilang. Ketemunya di haji produk. Kami harus jemput, dan jemputnya itu kemudian kami bayar 400 real. 1.600.000 buat jemput satu jamaah Bapak Ibu. Jadi petugas patungan buat ongkos jemput jamaahnya. Ya, itu. Kemudian depresi, tadi salah satu penyebabnya ketika melihat orang lain kemudian terguncang jiwanya, delirium, kesulitan dalam berpikir. Nah, kondisi semua ini Bapak Ibu bisa diakibatkan karena kita dehidrasi alias kurang minum. Bapak Ibu, kalau di sana kebutuhan cairan kita adalah 30 cc per kilogram berat badan. Ya, normalnya kalau di sini butuhnya itu adalah 2,5 liter, kalau di sana kita butuhnya 3 liter. 3 liter itu 6 botol ini. Cara minum yang benar adalah 1 tegukan tiap 15 sampai 20 menit. Kalau Bapak Ibu minum langsung segini, buyos, karena kata buyos harus banyak minum, jadi saya minum langsung 1 botol, saya jamin halal. 15 sampai 20 menit lagi Bapak Ibu lari dari kamar mandi. Nah, cara minum yang benar adalah 15 sampai 20 menit sekali 1 tegukan. Ketika Bapak Ibu beraktivitas di luar, 1 di antara 6 botol ini wajib dikasih oralit. Ya, karena ketika Bapak Ibu beraktivitas di luar itu terjadi penguapan elektrolit, kita banyak yang hilang, maka akan tergantung dengan. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, kondisi cuaca di Arab Saudi itu bulan Mei sampai dengan Agustus panas. Bulan Desember, November, Desember sampai dengan Maret itu dingin, ya. Kalau panas kemudian panas sekali. Bapak Ibu, kondisi ekstrim bisa di atas 42 derajat dan di bawah 16 derajat. Timbulnya kasus kelelahan, penyakit bawaan seperti asma bisa kambuh, ya. Supaya jemaah haji tahu kondisi di sana seperti apa, jadi dia bisa bersikap dengan baik, ya. Ini di tahun 2022. Saya berangkat di tahun 2022, itu sungguhnya di Mina, Arafah, itu sekian 55 derajat Celcius. Ya, di Bapak Ibu nanti mungkin agak turun lagi, tapi bisa jadi mencapai 40 sampai 45 derajat Celcius. Nah, saking panasnya, kaki kita itu terasa hawa panas dari bawah itu sama kayak kita buka kalau habis ngukus nasi, panasnya keluar gitu. Nah, panasnya kayak gitu rasanya, ya. Bapak Ibu sekalian, kondisi cuaca yang panas itu dapat menyebabkan yang kita sebut dengan heat stroke.
kondisi di mana tubuh mengalami kelebihan panas sehingga menyebabkan kondisi dehidrasi berat dan akhirnya menyebabkan penurunan kesadaran yang berakibat pada kematian. Baik Bu, sebelum terjadinya stroke itu kita kenal dengan heat cramp atau cramp tubuh karena panas. Ini gejalanya. Ya, jadi kejang otot, perut, kaki, lengan, nyeri, suhu tubuhnya 38 sampai 39, ya, berdebar-debar, tensinya normal, kulitnya pucat dan basah, penyebabnya kerja otot berat, kekurangan elektrolit. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam 6 botol ini yang Bapak Ibu konsumsi harus dikasih oralit salah satu tidak lain. Ya, jadi jangan nanti mengatakan Bu Dokter oralit kan obat diare, oh enggak. Karena di sana penguapannya berlebih, ya, sehingga rawan terjadi ini. Nah, pengalaman di 2019 Bapak Ibu, ada teman saya, sahabat saya berangkat bareng saya di tahun 2019, saya petugas beliau jamaah mengalami kondisi ini karena kurang minum. Yang dirasakan awalnya berges. Kalau orang Wonosobo berges kebiasaannya apa? Sama. Kering. Ya, awalnya berges kering gak orangnya. Orang penak itu kering. Harapannya dia berkeringat. Nah, tetapi beliau tuh nggak tahu ini kondisinya. Untuk istrinya telepon saya, Yos, bapaknya lagi meriang, awalnya dingin, badannya teraba dingin, ya.